Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM 20002018. Di sini pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai dalam mata kuliah ekonomi pendidikan, materi mengenai hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu human capital dan pertumbuhan ekonomi. Nah, human capital ini merupakan segenap keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas yang bisa diwujudkan dalam sebuah kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah layanan profesional dan nilai ekonomi. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Nah, serta tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari segi jumlah atau kuantitas dan kualitasnya. Kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, di antara kedua itu, pendidikanlah yang dianggap yang memiliki peranan penting atau peranan yang paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Selanjutnya ada kontribusi pendidikan terhadap pendidikan ekonomi. Nah, peranan ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia. Ekonomi yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah dan produktif serta memiliki hidup yang efisien. Dalam Fikri tahun 2017, pendidikan ini merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang penting di samping investasi modal fisik. Nah, dalam SBM tahun 2014 ada 3 teori tentang kontribusi pendidikan terhadap pendidikan ekonomi, yaitu yang pertama ada teori modal manusia, yaitu teori modal manusia ini menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada teori alokasi atau reproduksi status sosial. Nah, teori ini menekankan bahwa pada ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan, sehingga orang berpendidikan rendah pun tetapi mendapat pelatihan akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori pertumbuhan kelas. Nah, teori pertumbuhan kelas ini memiliki fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Selanjutnya, akses terhadap pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pendidikan ini merupakan suatu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat. Sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah maupun perdesaan. Pendidikan juga merupakan salah satu poin penting di dalam meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusianya, sehingga diharapkan dengan melalui pendidikan, keterampilan, dan juga kemampuan berpikir seseorang tersebut akan bisa meningkatkan dan akhirnya bisa meningkatkan suatu produktivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan di sini, makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, maka akan makin tinggi pula produktivitasnya, dan dengan demikian juga akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya ada pendidikan, distribusi, dan kemerataan. Nah, distribusi pendapatan nasional ini adalah mencerminkan merata atau timpangnya
pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Nah, distribusi ini adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian pendidikan tersebut. Sedangkan ketidakmerataan pendapatan nasional adalah tidak meratanya pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu negara, sehingga adanya kesenjangan antara negara yang berpenduduk kaya dan daerah yang berpenduduk miskin. Sehingga ketidakmerataan pendidikan adalah tidak meratanya pendidikan yang diterima oleh penduduk yang satu dengan penduduk yang lainnya. Nah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.